Loh. Ya, sekarang kita lagi di KBRI Den Haag. Kita baru menyelesaikan seminar marketing 3.0 yang juga membawa kasus Garuda yang baru kemarin melakukan reinstate flight kembali ke Amsterdam, dan bersama saya lagi ada Wakapri, wakil kepala perwakilan Republik Indonesia di Belanda, yaitu Pak Umar Hadi, dan juga Pak Imran Rashid, Transportation Attaché, jadi attaché perhubungan yang banyak berperan juga di dalam pembukaan kembali rute Jakarta Amsterdam. Mulai dari Pak Umar Hadi dulu, Pak. Umar, gimana kalau melihat kemarin kan kita mempunyai ada malam dinernya, saya sendiri ikut dalam putaran perdana, saya terharu Pak lihat bagaimana dibuka lagi. Kalau buat Bapak dari KBRI sendiri, nilai pentingnya apa ini Pak? Ya tentu kemarin itu kembalinya Garuda ke Eropa sesuatu peristiwa yang emosional bagi banyak teman-teman di KBRI, dan saya yakin juga bagi banyak orang Indonesia yang ada di Belanda. Ada seorang kakek kemarin sudah tinggal lama di Belanda, orang biasa yang menunggu berjam-jam di airport hanya untuk melihat kembali Garuda dan bersalaman dengan kapten, katanya, dengan krunya Garuda. Jadi peristiwa yang sangat emosional. Pertama, ketika tahun 2004 Garuda memutuskan untuk pull out dari Eropa, termasuk dari Amsterdam. Bukan karena dilarang, tapi karena memang bisnisnya sedang tidak bagus. Lalu ketambahan pada tahun 2007 kena larangan terbang karena alasan safety, standar dan sebagainya dari Uni Eropa. Itu memang betul-betul memukul lah perasaan, apalagi kami ini diplomat Indonesia yang ada di sini, termasuk sangat prihatin dengan situasi itu. Tetapi sejak itu kita terus berusaha untuk meyakinkan otoritas di Uni Eropa bahwa ada perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, ada standar-standar safety dan sebagainya yang kita coba penuhi, termasuk kita meyakinkan, ya, kalau kamu mau kita lebih baik, bantulah dengan berbagai macam bentuk kerjasama. Nah, di Uni Eropa barangkali kerajaan Belanda adalah salah satu negara yang sangat responsif dan punya rasa terhadap kondisi kita itu. Karena itu banyak kerjasama bilateral yang dilakukan, termasuk dalam bentuk bantuan-bantuan teknis untuk pemenuhan berbagai standar safety, standar ATC yang berlaku. Jadi tidak cuma marah-marah atau melarang-larang, tapi dia juga, dan saya kira kita berhasil meyakinkan pemerintah Belanda untuk terus berada pada posisi kita, dalam arti terus, dalam bahasa mudahnya barangkali Belanda lah yang paling getol membantu kita untuk segera dicabut larangan terbang itu, dan pada akhirnya ya, bukan satu yang hanya kebetulan saja bahwa penerbangan kembali Garuda ke Eropa itu dimulai dengan rute Amsterdam. Jadi inilah jadi satu hal yang sangat emosional, membanggakan sekaligus melegakan bagi kami, bahwa pada tanggal 2 Juni tahun 2010, setelah sekian tahun absen, kita melihat kembali logo Garuda Indonesia mendarat di lapangan udara Schiphol. Kita semua saksikan itu, mendaratnya pun dijemput dengan 6 mobil warna kuning itu, lalu mau masuk ke pintu dengan semprotan air. Dan dari pihak Belanda itu hadir Menteri Perhubungannya, itu merefleksikan betapa dekatnya, betapa demikian eratnya hubungan Indonesia dan Belanda, yang memang juga kebetulan ini dalam tren yang sangat luar biasa cepat, menanjak, intensif dan dekat. Saya kira itu
yang bisa kami kabarkan. Ya Pak Imran, Bapak sebagai atase berhubungan yang secara teknis langsung terlibat. Dulu sebetulnya apa sih Pak yang menjadi hambatan sampai dilarang di Uni Eropa dan akhirnya dibela oleh Belanda itu apa sebetulnya? Terima kasih. Memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Wakil tadi bahwa Belanda istilah paling getol itu benar. Jadi awalnya itu karena larangan terbang pada tahun 2007 itu diawali beberapa kejadian pada saat itu di Indonesia, baik itu memang ada cuaca yang sangat buruk maupun kondisi lainnya, sehingga Uni Eropa menjatuhkan ban ini awalnya seperti itu, bahwa banyak kejadian. Ternyata berkembang menjadi dia berdasarkan pada temuan ICAO, temuan-temuan ICAO yang berjumlah 69 temuan yang 69 temuan di bidang safety, keselamatan. ICAO itu ICAO ya? International Civil Aviation Organization, PBB. Memang ketahuan ada 63 hal yang dianggap berlawanan. Memang itu sudah, tapi temuan ICAO sebenarnya bukan untuk melarang untuk masuk itu temuan biasa seperti audit biasa suatu kegiatan, selalu ada temuan. Tapi anyway, jelas itu perlu ditindaklanjuti. Itulah yang jadi acuan untuk kita bekerja. Ternyata untuk memenuhi tindak lanjut dari temuan itu bukan pekerjaan karena termasuk merubah undang-undang penerbangan di Indonesia, dan tahu ya undang-undang penerbangan kita launching dengan bantuan. Artinya usaha ini bukan saja Departemen Perhubungan tapi seluruh bangsa Indonesia termasuk DPR untuk menindaklanjuti. Dan alhamdulillah selama 2 tahun memang lama karena bukan pekerjaan mudah, termasuk undang-undang, perbaikan sistem dan skill inspektor. Nah, peranan Belanda di sini menunjukkan memang yang paling getol, karena meskipun semua negara Eropa secara retorika mendukung sepenuhnya Indonesia dalam peningkatan, tapi yang jelas-jelas adalah Belanda berupa mengirim inspektor dan konsultan ke Indonesia untuk membantu menyelesaikan inisiatif sendiri ini ya? Ada Ya, kita minta juga ada permintaan ke pemerintah Belanda dan direspon dan ditindaklanjuti pengiriman beberapa tahap, dan termasuk menyelesaikan utamanya temuan-temuan bagaimana menyelesaikannya dan mereview, dan kemudian dijawab ke Uni Eropa. Tapi Uni Eropa ternyata bukan begitu saja dia terima, dia harus lihat. Maka Uni Eropa juga terbang ke Indonesia 2-3 kali selama 2 tahun untuk mengecek pelaksanaan. Dan terakhir setelah semua rampung, kita pada bulan Juli 2009 itu ada pertemuan terakhir Air Safety Committee. Air Safety Committee di bawah Komisi Eropa bersidang sejumlah 27 negara Eropa, dan Indonesia harus mempertahankan tindak lanjut daripada pelaksanaan temuan 69 itu, dan alhamdulillah dapat diterima, di mana pada saat yang terakhir itu begitu menunjukkan Belanda supportnya ke Indonesia, sampai dari Kementerian ada duduk sebagai anggota delegasi kita. Dan selama beberapa kali pertemuan di Eropa, setiap 4 bulan sekali ada pertemuan di SDG itu kita selalu hadir, dan biasanya sebelum ke Brussels di Komisi Eropa itu di Belanda dulu, digodok dulu ya? Iya, baik, kita baru ke Brussels ya? Termasuk juga dari KBRI memberikan dorongan semangat dan pesan-pesan pembekalan dari pesan di sini. Makanya KBRI di sini perannya cukup besar, mendorong semangat sebelum bertempur di Komisi Eropa di Brussels. Itulah luar biasa Pak Umar. Kalau dari segi perjuangan KBRI kelihatannya tidak diragukan lagi. Cuma sekarang sustainability secara bisnis ini memang bagus ini untuk Garuda terbang sini. Secara bisnis, apakah penumpang nanti cukup banyak dengan tiap hari, kemudian kargo cukup banyak menurut orang KBRI yang sudah sehari-hari di sini, gimana? Satu, dilihat dari tren hubungan bilateral Indonesia-Belanda yang sangat kelihatan sekali meningkatnya demikian tinggi. Ya, ada hubungan yang makin erat, ada saling kunjung makin banyak, praktis ada penumpang pesawat makin banyak.